Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu pada pagi ini. Kami kembalikan segala puja syukur kami ke hadirat-Mu, di mana kami merasa kebaikan Tuhan dan pertolongan pimpinan Tuhan bagi kami sepanjang hari Minggu yang sudah lalu, sehingga pagi ini kami dapat bersama-sama untuk menikmati berkat daripada firman Tuhan yang Hamba-Mu sampaikan bagi kami pada pagi ini. Kami berdoa sekiranya ada kuasa kegelapan, roh-roh yang ingin mengganggukan kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami usir keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ikatkan segala kuasa kegelapan. Dan kami mengundang roh Allah untuk menyertai kami sepanjang ibadah kami, supaya selesainya dengan baik. Kami berdoa bagi tim ujian dan penyembahan kami juga, maupun alat musik yang kami gunakan, dan semua kami yang ada di tempat ini kami taruhkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai kami dan memenuhi segala keperluan kami di dalam tempat ini juga. Kami berdoa bagi hamba Tuhan yang membawa kami dengan firman Tuhan. Kami serahkan saudara kami Albert dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai dia dan memberi kekuatan keberanian bagi dia untuk menyampaikan firman Tuhan yang dia fungsikan bagi kami pada pagi ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Sekiranya ada yang datang dengan kelemahan tubuh dan sakit penyakit, dalam nama Yesus Kristus sembuhkanlah segala penyakit yang ada pada kami. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan terus menyertai kami sepanjang berada kami di tempat ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih. Tolong mendengarkan doa kami yang tidak sempurna ini. Semua ini kami minta hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sekali lagi pada pagi ini bertemu dalam ibadah secara online, dan pada pagi ini kita ada beberapa acara khusus untuk kebaktian kita pada pagi ini. Nah, di mana sebelum ini telah kita bincangkan ataupun telah kita bermusyawarah di dalam perjumpaan majelis kita untuk merangka pelayanan kita dalam sesi yang baru ini. Nah, di mana kita telah menetapkan 6 pilar pelayanan ataupun 6 komponen pelayanan dalam sesi kita 2020 dan 2023. Di mana pilar yang pertama itu adalah doa, dan pilar kedua pemuridan, pilar yang ketiga penginjilan, pilar yang keempat pembapaan, dan pilar yang kelima kebajikan, dan pilar yang keenam adalah pendidikan. Nah, Bapak Ibu, pada pagi ini kita ingin mendoakan beberapa pelajar kita sesuai di mana kita telah menetapkan 6 komponen pilar pelayanan ini dalam gereja kita. Kerinduan kita adalah jemaat kita mempunyai ke-6 pilar ini pada masa ataupun suatu masanya kelak. Nah, kerinduan kita juga di mana pada suatu masanya nanti gereja kita dan jemaat yang mempunyai pilar-pilar yang ada daripada 6 pilar ini. Nah, pada pagi ini kita mau meresponi pilar yang ke-6 di mana pendidikan. Kita juga menekankan pendidikan di dalam gereja kita dan jemaat kita. Nah, sesuai dengan persetujuan yang telah kami ataupun telah bincang dan rancangkan, mulai pada tahun ini anak-anak kita yang sudah tamat ataupun selesai tingkatan 5 tahun lepas akan melanjutkan pendidikan mereka di peringkat university. Nah, di bawah pilar ini untuk pengembangan kita mempunyai 2 komponennya, di mana kita harus
mulai fokus dalam teologi yang pertama, dan kita juga melihat keperluan anak-anak kita yang mau melanjutkan pendidikan dalam teologi dan seterusnya dalam IPTA. Nah, pada pagi ini yang ingin saya jelaskan di mana kerinduan kita untuk mendoakan anak-anak kita yang melanjutkan pendidikan mereka di peringkat IPTA ataupun FTS, dan pelayanan pendidikan ini di bawah seliaan penyelarasan di bawah Deacon Winifred Asor dan tim. Nah, seperti mana yang telah kita lihat dalam beberapa minggu yang lalu ataupun beberapa hari dalam bulletin setiap hari Ahad kita, di sana telah ada memperingatkan kita di mana anak kita ingin melanjutkan pendidikan di peringkat university diambil maklum untuk memaklumkan kepada Deacon Winifred untuk kita doakan sebelum mereka melanjutkan pendidikan mereka jauh daripada kita. Nah, selain itu kita juga mempunyai satu tujuan di mana apabila mereka keluar daripada jagaan ibu bapa ataupun gereja kita, contohnya mereka pergi Semenanjung, Malaysia, Sabah ataupun di Kuching, kerinduan kita adalah anak-anak kita daripada BMOS Jaya mempunyai gereja. Maksudnya apabila mereka pergi Semenanjung di KL dan menetapkan di satu university, mereka mempunyai satu gereja, dan gereja itu akan memelihara dan memantau mereka sepanjang mereka di Semenanjung. Inilah tujuannya pelayanan ini ditubuhkan dalam sesi ini. Dan seterusnya juga harapan kita juga adalah agar anak-anak kita terus melayani Tuhan. Itu yang kita mau. Bukannya saja mereka melayani dalam gereja kita BMOS Jaya, dan apabila mereka keluar daripada gereja BMOS Jaya dan mereka terus menjadi berkat di manapun mereka berada. Dan seterusnya mereka ini juga akan di follow up oleh penyelaras pelayanan ini dari masa ke masa. Mereka mempunyai hubungan ataupun kontak dengan pastor. Contohnya anak kita yang keluar daripada Miri yang akan pergi ke Semenanjung Malaysia, dan mereka akan dipantau oleh penyelaras Deacon Winifred juga berkenaan perkembangan kerohanian dan pelibatan mereka dalam gereja. Ini untuk menghilangkan anak-anak daripada gereja kita, mungkin mereka tidak tahu mana untuk tempat berbakti. Dengan ada insentif ataupun ada tujuan di bawah pelayanan ini, mereka akan diberi satu peluang untuk melayani di gereja ataupun di tempat yang baru di mana mereka melanjutkan pendidikan mereka. Seterusnya juga untuk meneguhkan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, seterusnya harapan kita sebagai pemimpin dan ibu bapa pada suatu masa kelak, apabila anak-anak kita sudah habis belajar, mereka terus kuat melayani Tuhan dan mereka terus mempunyai karier dalam kerjaya yang baik. Inilah kerinduan kita sebelum mereka melangkah jauh dalam IPTA ataupun IPTS ini. Mereka kerinduan kita sebagai jemaat sidang kita mendukung mereka di dalam doa kita pada pagi ini. Nah, tanpa membuang masa, ada beberapa anak-anak jemaat daripada gereja kita yang akan sambung belajar mereka di peringkat atau melanjutkan pembelajaran mereka di peringkat IPTA dan ataupun IPTS, college dan university, yaitu anak kita Hana Petrus dan anak kita Babian Ivy Daniel. So Hana akan pergi ke Semenanjung, satu university di KL, kawasan nilai, tak perlu saya sebut university, dan dia juga telah dihubungi dengan gereja-gereja di sana, dan ada sudah gereja yang akan membantu dan melihat keperluan dia di sana, dan Babian melanjut pendidikan dia di Miri di swasta. Dan seterusnya saya ingin menjemput keduanya untuk tampil ke depan supaya kita doakan, sebab sebagai ibu bapa, sebagai jemaat Tuhan, tidak ada lain yang kita dapat mampu lakukan selain kita berdoa. Apabila mereka keluar daripada bangku sekolah atau pendidikan nanti, mereka mempunyai
pendidikan yang cemerlang dan mempunyai kerjaya yang baik dan takut akan Tuhan. Oke, dengan itu saya jemput Hana dan Mabel untuk tampil ke depan. Nanti kita akan mendoakan mereka sama-sama dan Pastor Henry yang akan mengaminkan doa kita nanti. Kita berdoanya. So, seperti mana yang telah dimaklumkan, Hana akan melanjutkan pendidikannya pada minggu akan datang 10 Agustus ya, mungkin ada di Mei. Dan kita Pastor Henry untuk mendoakan keduanya. Dan kita akan mendoakan bersama-sama. Nanti harapan kita agar mereka terus diberi perlindungan daripada Tuhan dan menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan. Saya berikan masanya kepada Pastor Henry. Baik, mari kita berdoa dan saya bimbing kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu pada pagi ini. Kami kembalikan segala pujian syukur kami ke hadirat-Mu, di mana kami merasa kebaikan dan pimpinan pertolongan Tuhan bagi setiap pribadi kami, sehingga kami ada seperti mana kami ada pada saat ini. Kami berdoa khusus bagi dua orang anak kami yang ada di depan kami pada saat ini, yang ingin melanjutkan persoalan mereka. Tuhan, sebelum mereka berangkat ataupun sebelum mereka pergi, lebih dulu kami serahkan mereka keduanya dalam tangan. Tolong sertaikanlah mereka, lindungilah mereka, jauhkanlah mereka daripada segala kuasa-kuasa kegelapan. Jauhkanlah keduanya daripada kuasa-kuasa dunia ini. Biarlah kuasa Tuhan terus menyertai mereka di dalam persekolahan mereka, di dalam mereka belajar. Tuhan, Engkau beri kekuatan bagi mereka, beri kepandaian bagi mereka, supaya mereka dapat menyelesaikan sekolah mereka sampai mempunyai kerjaan yang baik. Terpuji namamu Bapa. Apapun hal-hal yang menghalangkan keduanya, di dalam nama Yesus Kristus kami mesti keluar, supaya tidak mengganggukan keduanya, sampai keduanya selesai dengan baik dan nama-Mu dimuliakan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, supaya senantiasa mendoakan keduanya, agar keduanya dilindungi bukan saja daripada kuasa-kuasa kegelapan, dan jauhkanlah keduanya juga daripada kuasa jangkitan penyakit-penyakit, lebih-lebih lagi penyakit yang tular di negara kami pada saat ini. Kami mohon perlindungan daripada Tuhan untuk melindungi keduanya, dan jauhkanlah keduanya daripada jangkitan penyakit ini, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya mereka dibebaskan terus sampai Maranatha. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Kami serahkan semua ini hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Oke, masih berdiri. Sebelum mereka duduk, minta kedua Pastor Henry memberi sedikit pemberian kasih daripada gereja. Ini sebagai sokongan kita kepada mereka, diiringi dengan doa supaya setiap anak-anak kita yang melanjutkan pendidikan di peringkat IPTA ataupun FTS maupun teologi, suatu kelak mereka berjaya dan tak melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Silakan. Oke, beri tepukan. Kemudian kita Mabel Daniel dan seterusnya kita Hana Petrus. Oke, beri tepukan sekali lagi. Oke, terima kasih Pastor. Bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang lepasan tingkatan 5 pada tahun lepas, sila maklumkan kepada Nefred jika mereka melanjutkan pendidikan mereka ke peringkat FTA,
DS maupun mana-mana jemaat kita yang mau melanjutkan pendidikan di dalam teologi. Oke, itu sedikit maklumat dan perkara tambahan kita pada kebaktian kali ini. Tuhan memberkati. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita ada perjamuan suci yang kita adakan sebentar lagi. Dan sebelum itu, mari kita berdoa dan siap kita dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami datang kepada-Mu pada pagi ini. Kami kembalikan segala pujian syukur kami kepada-Mu, di mana kami merasa pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi setiap pribadi kami, sehingga kami ada seperti mana kami ada. Kami berdoa khusus bagi perjamuan suci yang kami adakan sebentar lagi. Kami serahkan setiap pribadi kami dalam tangan-Mu. Ampunilah kami daripada segala pelanggaran kami dan segala dosa yang kami lakukan, supaya kami layak untuk menerima perjamuan Tuhan ini. Dan pujilah nama-Mu Bapa, sekiranya ada kuasa yang ingin menggabungkan kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami perintah keluar, supaya tidak mengganggukan satu daripada antara kami dalam kami menjalankan perjamuan suci ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita terus untuk melihat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai yang ke-26. Ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan, maka lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebelum kita mengambil roti ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang padamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan ini yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan layakkanlah kami untuk mengambil daripada perjamuan suci ini, supaya kami tidak bersalah dan tidak berdosa terhadap perjamuan suci ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama untuk mengambil roti ini. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sekali lagi saya ulangkan ayat kepada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan ini yang begitu indah bagi kami, yang mengadakan perjamuan suci ini untuk memperingatkan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih, terpuji nama Bapa. Biarlah jiwa perjamuan suci ini kami sungguh-sungguh diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur atas semua ini. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi semua. Gembira dapat berjumpa dengan kita pada saat ini, walaupun di mana jauh Anda berada. Mari saya menjemput kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita. Jemaat Tuhan, dalam Wahyu 15 ayat 3 mengatakan, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita dalam keadaan penyerahan diri kita kepada Tuhan pada saat ini. Kita yakin bahwa Tuhan ada di tempat ini untuk melawat setiap pribadi kita. Oh haleluya, Bapa di surga Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, nyatakan besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari jemaat Tuhan, nyatakan besar dan ajaib Engkau, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu Tuhan, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Mari jemaat Tuhan, katakan layaklah segala bangsa sujud kepada
disembah. Nyatakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Nyatakan sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Nyatakan sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya Tuhan, layak Kau disembah. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Tuhan, Kau Allah kami yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa buat kebaikan Engkau ke dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami ingin mengambil kesempatan ini Tuhan untuk menaikkan pujian syukur kami ke hadirat Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus, ini doa kami Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan pada pagi ini katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan kita tetap berdiri. Mari kita memuji Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Mari nyatakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau-lah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala nyatakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau-lah yang layak dipuja. Oh kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Semua nyatakan haleluya. Baik jemaat Tuhan, kita menari ke sebelah kiri. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Kita menari ke sebelah kanan. Oh soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Nyatakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau-lah yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Mari jemaat nyatakan haleluya. Kita menari ke sebelah kiri. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Ke sebelah kanan. Oh soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Nyatakan haleluya, 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 haleluya.
Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Mari jemaat Tuhan, kita tetap memuji Tuhan kita yang hebat dan kuat. Amin. Mari nyatakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Sekali lagi nyatakan berkuasa di bumi, berkuasa di bumi di surga, bertakhta, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Sekali nyatakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Semua nyatakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari sama-sama nyatakan, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya Yesus, Kau Allah yang ajaib, hebat dan kuat. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita terus berdiam diri di hadirat-Nya. Kita mengambil kesempatan ini, nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, bahwa kita mau dipulihkan, mau dibentukkan oleh Allah lewat firman-Nya. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan penyembahan ini dalam sikap doa kita. Haleluya, terima kasih Yesus. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Nyatakan bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu
menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Haleluya Tuhan, ini kami Yesus, pulihkan, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah kami Yesus, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Penuhi kami dengan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Mari jemaat Tuhan nyatakan, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, dan ku menjadi ciptaan baru. Bebaskan, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hati dari hati yang terdalam. Ubah hatiku seperti hati. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan pandangan kita pada Tuhan pada pagi ini. Kita merendahkan diri kita di hadirat-Nya. Kita mohon kepada Allah untuk membantu kita sesuai dengan kehendak dan kasih-Nya. Oh haleluya. Bentuk hatiku selalu, biar kami menjadi ciptaan baru Yesus, menjadi ciptaan baru. Bebaskan kami, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku. Sekali lagi jemaat Tuhan, dari hati kita terdalam nyatakan, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru. Bebaskan kami, bebaskan dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Nyatakan sucikan ku, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan.
sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Oh haleluya Tuhan, haleluya Yesus, buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Ini kami ya Bapa, siap dibentuk, siap dipulihkan ya Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan, agar kami serupa seperti-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, ini pujian kami Tuhan. Kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Engkau Allah kami yang luar biasa dan hebat. Semua anak Tuhan katakan, amin. Semua dijemput duduk. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Syukur kepada Tuhan atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pastor Henry dan Pak Pastor James serta barisan majelis gereja yang memberi kepercayaan kepada kami untuk membawa kita bersama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu untuk memohon pertolongannya bagi kita semua. Kami yang diberi kepercayaan sebagai alat penyampai dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sebagai pendengar. Kita memohon agar Tuhan campur tangan dan terus berkarya di tengah kita sesuai dengan masa dan kehendaknya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa surgawi, lihatlah anak-anak-Mu pada saat ini. Anak-Mu yang mempunyai kerinduan untuk bersekutu bersama, untuk duduk bersama, untuk datang menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kami percaya dan yakin bahwa Tuhan yang Maha Hadir ada di tengah kami. Lewat persekutuan kami percaya dan yakin bahwa kami didorong, dibangun, diangkat, bahkan dipulih dalam segala kekurangan, kelemahan, bahkan dosa kami dihapuskan. Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Sertailah kami dalam kami bawa firman-Mu. Siapakah kami di depan-Mu pada saat ini Tuhan, tapi kami percaya Roh-Mu terus berkarya. Biar Tuhan pakaikan kami dengan kehendak dan rencana Tuhan sendiri, agar kami dapat menyampaikan dengan jelas, dengan teratur, dengan bahasa yang mudah dipahami, agar semua kami dapat belajar dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berkati semua sidang Jumat kami, khususnya ahli-ahli keluarga yang ada di rumah, bahkan individu dimanapun mereka berkumpul mendengar siaran ini. Biar Tuhan Yesus bersama. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dengan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama melihat dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 17 mulai dari ayat 7 hingga 10. Kalau kita lihat bahagian ini, tajuk besarnya yaitu Tuan dan Hamba. Saya akan baca mengikut terjemahan yang ada pada saya. Bapak Ibu akan mengiringi bacaan tersebut
mengikut terjemahan yang ada pada saudara-saudari masing-masing. Mari kita lihat ayat 7 yang berbunyi, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah dia pulang dari ladang, mari segera makan. Ayat 8, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ayat 9, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ayat 10, ayat yang terakhir, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, dalam bahagian firman Tuhan ini, Yesus memberikan gambaran seorang hamba yang melayani tuannya. Maka sesuai sekali kita bertemakan melayani. Hamba itu, kalau kita lihat balik pada ayat 7, hamba itu membajak. Atau menggembalakan ternak, bahkan menyediakan makanan dan minuman bagi tuannya. Itu ayat 8 tadi ya, ayat 8. Nah, kita tahu bahwa tugas utama seorang hamba adalah memastikan semua kewajiban terlaksana. Apapun keadaan dan kondisinya, hamba mesti taat dan patuh terhadap keinginan Tuhan. Ia harus tahu serta bijak menyesuaikan dirinya sendiri. Ia tidak boleh melakukan keinginan tanpa kebenaran Tuhan. Itu seorang hamba. Tapi yang hamba yang jahat saya tidak sentuh. Ini hamba yang baik. Dia tetap taat dan patuh terhadap keinginan tuannya. Nah, dari contoh seorang hamba yang kita baru baca bersama dari pada ayat 7 hingga ke ayat 10 tadi, ada 3 pelajaran ataupun 3 perkara yang harus kita ingat. Ada 3 perkara ataupun pelajaran yang kita harus ingat sebelum melayani, semasa melayani, dan sesudah ataupun selepas melayani. Yang pertama, sedar diri. Saya ambil contoh. Saya sedang melayani pada saat ini. Seharusnya saya sedar kedudukan saya pada saat ini.
seharusnya. Jadi itu sebabnya saya katakan harus sadar diri sebelum, semasa, dan sesudah melayani. Tajuk kita melayani tadi. Nah, kalau kita bicara tentang sadar diri, seorang yang tidak sadar diri ada kemungkinan banyak perkara yang sulit boleh terjadi. Selalu kita dengar kalau seorang itu sakit, kita katakan dia baru antar ke hospital, belum dia sadar. Ataupun seorang itu pingsan lalu tak sadar. Kita tak sadar oleh karena kita sakit, oleh karena kita pingsan. Dia tak sadar karena keadaan sedemikian. Ada juga karena terlalu seronok dalam sesuatu keadaan tertentu, ataupun karena dalam posisi yang senang, dan lain-lain lagi. Ini sebagai contoh. Jadi kita tak sedar, begitu seronok dalam satu keadaan, situasi, sehingga kita tak sedar. Nah, dalam konteks pelayanan, kita harus sedar secara khusus sebelum, semasa, dan selepas melayani. Sebelum, apa kesadaran yang harus ada pada kita? Semasa melayani harus ada sadar diri tentang diri sendiri, supaya kita boleh melayani dengan sistematik, teratur, dan sempurna. Sebab kita kenal, kita sadar kemampuan kita mempunyai kemampuan tahap mana, kita mempunyai kebolehan setakat mana. Jadi harus kita tahu ini dalam kita melayani. Ini saya sebut melayani secara umum. Kalau kita melihat lagi pelayanan secara khusus, ada kemahiran tertentu yang kita harus tahu, ada kebolehan tertentu yang kita mau dig through supaya kita lebih kemas, lebih lengkap, sehingga kita dapat melayani dengan baik. Nah, kita telah mendengar waktu orang yang pandai minum itu, mereka terlalu seronok, kadang mereka tak sedar. Pernah saya jumpa beberapa saudara yang berkumpul minum sampai lewat malam, dan kawan ini mau pergi buang air kecil. Sebenarnya dia mau cari tandas, tetapi dia masuk bilik kamar. Di sana dia buang, tak sedar oleh karena keseronokan. Nah, pernah juga kita mendengar kalimat lupa diri, kan? Lebih baik mendengar, lebih baik daripada sedar diri lah, lupa diri. Tapi hampir sekawan juga itu. In other words,
we must know who and where we are. We must know exactly how and what we are doing. Kalau bahasa kalimat yang lain kita sebut fokus. Ada juga orang menggunakan fokus. Bermakna kita mempunyai, kita betul-betul paham dan mengerti, dan kita ada halal tuju, dan kita benar-benar tahu apa yang kita nak sampaikan. Nah, dalam konteks firman Tuhan ini juga saya ingin memperingatkan kita. Kita harus menyadari kedudukan sebagai hamba atau pelayan Tuhan. Karena itu kita mempunyai kewajiban untuk melayani atas kesadaran. Kita sedar kita hamba Tuhan, kita sedar kita pelayan Tuhan, dan kita mempunyai kewajiban untuk melayani. Yang kedua, perkara yang biasa saja. Yang pertama tadi sedar diri, yang kedua bertanggung jawab. Kita lihat kepada ayat firman Tuhan yang dikatakan di sana, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Begitu perintah Tuhan tersebut kepada hambanya. Apa maknanya? Apa maksud dan artinya? Artinya seorang hamba bertanggung jawab untuk bekerja dengan baik dan menyelesaikan tugasnya. Itu maksud ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Mungkin saudara sekalian pernah mendengar ungkapan seperti ini, hit and run. Apa maksud itu? Hebat sekali, tetapi lari, tidak bertanggung jawab, tidak mau bertanggung jawab. Ya, hebat sekali membuat sesuatu, ada cabaran, ada masalah, ya elak, dia lari, dia tinggalkan. Dan ini bermakna dia tidak mau bertanggung jawab. Nah, kalau dipuji, kalau tidak ada apa-apa terjadi, senang sekali, tidak ada masalah lagi. Jika terdapat kekangan dan cabaran, maka tidak ada yang mau bertanggung jawab. Ini kita telah melihat, ini kita telah perhatikan waktu kita bersama dengan orang lain, waktu kita bersama bekerja, waktu kita bersama melayani, tidak mau bertanggung jawab, belum selesai, tinggalkan, dan ini tidak, dan tinggalkan, dan sehingga tidak mau bertanggung jawab. Nah, sepatutnya dalam apapun keadaan harus bertanggung jawab, harus bertanggung jawab.
saya galakkan supaya prinsip ini layak kita teladani, baik dalam pelayanan di gereja atau dimanapun Tuhan menempatkan kita. Anak-anak kita akan melanjut pelajaran. Kita yang dewasa yang sedang bekerja ditempatkan Tuhan memberi satu pekerjaan bagi kita. Di sana Tuhan tempatkan kita. Amalkan prinsip supaya prinsip ini kita teladani. Bertanggung jawab will make the difference because kita bertanggung jawab. Orang lain tidak mau bertanggung jawab, tetapi kita bertanggung jawab. That's the difference. Baru orang lain melihat siapa kita. Tuhan ada dalam kita. Kita ada dalam Tuhan. Kita menjadi firman Tuhan. Kita yang membawa, kita yang sebagai firman Tuhan. Itu sebab dalam firman Tuhan kita terang, kita garam. Sebab diri kita yang menjadi firman Tuhan bagi orang melalui tanggung jawab yang sungguh-sungguh dalam apapun situasi. Nah, sebelum saya bawa kita melihat perkara yang ketiga, yang pertama tadi sedar diri, yang kedua harus bertanggung jawab, dan yang ketiga tulus. Perkataannya kecil saja, very simple, 5 letters, tulus tetapi sukar. Di sini kita banyak kelemahan bila kita sebut tentang tulus. Nah, ketika kita melayani orang, jangan sekali kita mengharapkan pujian. Ini termasuk dalam tulus. Itu sebabnya saya kata the 5 letters memang sukar sekali kita praktikkan atau teladani. Masing-masing kita ini ada ego. Apatah lagi kalau roh yang jahat masuk, jadi perkara yang lain akan ada-adakan saja. Nah, ketika melayani orang lain, janganlah kita mengharapkan pujian, apalagi balasan. Bila kita melayani orang, saya lebih gemar lagi melayani orang yang tidak berada, orang miskin. Kenapa? Kalau kita melayani dia, kita memberi sesuatu kepada dia, dia tidak mempunyai kemampuan karena kekurangan, akan balas budi kita. Kalau kita bagi dia 1 beg beras dan dia langsung tidak akan bagi 1 beg atau 2 beg beras balik kepada kita karena dia orang kekurangan. Kalau kita melayani orang yang sederhana atau orang yang berada, berbagai cara melayani mereka, pasti mereka akan lihat bagaimana mereka tak balas apa yang kita lakukan. Kedua, di bawah tulus, jangan puji diri, termasuk
diri saya. Bukan ini khotbah untuk kamu saja, tetapi untuk kita sama-sama belajar, termasuk lebih lagi diri saya sendiri. Jangan puji diri, jangan tunjuk keaktifan pelayanan yang diusahakan. Percayalah Bapa di surga ada memperhatikan usaha. Seperti kalimat jeripayah, Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik untuk keperluan, untuk diri kita. Namun harus saya sentuh hal ini juga. Namun hanya pekerjaan di luar tugas atau pelayanannya yang layak memperoleh pujian khusus luar dari pelayanan. Itu 3 perkara yang kita belajar bersama. Mudah sekali kita baca Lukas 17 ayat 7 hingga 10, memperincikan ayat demi ayat, baru kita lihat sedar diri. Saya tidak susun dia begitu rupa supaya senang kamu paham, tapi bila kamu baca dan teliti, bagaimana sedar diri, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga tulus. Nah, sebagai kesimpulan, memang tugas untuk melayani sesama tidaklah mudah. Kalau saya masih ingat dulu, sukar sekali mau jadi pelayan. Walaupun orang pujuk, walaupun orang minta, sebab kita mempunyai satu pengertian bahwa melayani sesama manusia ini memang tidak mudah. Memang dia sukar sekali. Sukar sekali. Karena apa? Seperti Bapak Ibu sedia maklum, manusia ini dia mempunyai karena tersendiri. Dia mempunyai temperamen sendiri. Dia mempunyai berbagai karunia. Tidak sama. Waktu kita melayani seorang dan pengetahuan yang ada pada kita melayani orang ini, pengalaman yang ada pada kita melayani orang ini, kita coba gunakan untuk melayani yang seterusnya. Orang dia punya teknik tak sama. Karena jika manusia, Tuhan telah membuat satu keistimewaan bagi setiap anak-anaknya. Tak ada kita sama. Nah, oleh demikian, dalam kita melayani pasti akan menemui tentangan dan serangan, baik dari dirinya sendiri, baik dari keluarga, baik dari suami, istri, baik dari kenalan kamu, baik dari orang lain. Serangan, tentangan itu memang ada melalui orang-orang seperti yang saya telah sebut tadi. Akan tetapi, mari kita lihat contoh. Kita masih ingat teladan Yesus ketika membasuh kaki muridnya.
Yesus tidak datang untuk memegahkan diri atau dilayani. Sebaliknya, Dia datang untuk melayani. Melayani dengan rendah hati, dari tahap yang tinggi diturun ke paling bawah melayani, dan Dia tidak megah. Kita boleh baca hal itu dari firman Tuhan. Waktu Yesus membasuh kakimu. Nah, ini yang kita harus contoh dalam pelayanan. Dia datang untuk melayani. Kita sebagai hamba Tuhan, siapa saja melayani sidang Jumat kita yang melayani adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, wajib meneruskan pekerjaan. Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami telah bicara begitu lebar dan panjang tentang firman. Kami tahu firman-Mu sukar untuk kami mengerti, tapi yang kami mengaminkan bahwa Roh akan terus berkarya dalam hati, dalam pikiran kami semua, sehingga firman ini kami jadi pelaku padanya. Dan puji nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus beri satu kesedaran bagi kami waktu kami melayani. Beri roh bertanggung jawab. Beri tindakan kami supaya apapun keputusan dan apapun yang kami katakan, biar yang tulus, agar kami melayani Engkau dengan sertanya dan Engkau ditinggikan dalam setiap pelayanan yang ada pada kami. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas pengertian yang Tuhan beri kepada umat-umat-Mu, pendengar-pendengar, biar mereka Tuhan Yesus dapat menjadi saksi teladan. They can make the difference because you are in them. Dan mereka juga mempunyai pengetahuan dalam pelayanan melalui firman. Contoh yang begitu baik Tuhan beri kepada kami, supaya kami dapat menjadi teladan, meneladani semua itu untuk pelayanan kami. Terpuji nama-Mu atas firman. Kami juga berdoa pada saat ini bahwa kami telah menjalani tanggung antara keluarga. Kami bersyukur atas pimpinan dan berkat Tuhan selama ini dalam kehidupan kami. Kami banyak tidak dapat melakukan yang terbaik, tetapi apa yang kami dapat lakukan, biarnya indah depan, biarnya berkenan pada Tuhan Yesus. Apapun jumlahnya, Tuhan kami beri semua itu dengan senang hati. Kami memberi dengan sukacita. Kami memberi dan memiliki damai sejahtera dengan Tuhan ada bersama kita. Pimpin kami seterusnya dalam minggu-minggu yang akan datang, hari-hari yang akan datang. Mereka yang bekerja, mereka yang keluar untuk mencari nafkah, Tuhan ulur tangan yang penuh dengan berkat, supaya anak-anak dipenuhi dengan berkat yang Tuhan curah dalam keluarga, dalam kehidupan pribadi. Dan puji nama-Mu Tuhan, dan puji nama-Mu Yesus.
Tuhan, sebentar kami akan keluar dan balik dari gedung ini, dari rumah di mana kami berkumpul, di mana kami sama-sama keluarga, sama-sama dengan kawan berkumpul mendengar siaran. Sebentar kami akan keluar, sebentar kami akan berangkat, dan kami berdoa supaya Tuhan memimpin kami, menyertai kami, mendahului kami. Biar Tuhan di depan kami, agar kami melangkah dengan jalan yang lurus, jalan yang menuju dan mengenal kebenaran. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Haleluya. Dengan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari buka hati kita, hadiratnya yang manis ada di tempat ini. Amin. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelap tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Di tempat ini Engkau ajaib. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.